Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube gua, dimana channel YouTube ini mendiskusikan apa aja ya, percintaan, politik, walaupun ke mendalam, tapi kita diskusiin aja ya, sharing-sharing aja mendapat cakrawala kita masing-masing. Di channel YouTube ini ya, channel YouTube andalan kalian, dimana teman-teman bisa diskusi melalui komentar. Nanti gua akan bikin videonya ya. Jadi kita have fun aja sambil menikmati siang hari, malam hari, dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa untuk mengopi. Jadi di kesempatan video kali ini kita akan membahas 3 fase seorang pria ini jatuh cinta atau sedang berhubungan asmara dengan wanitanya. Tapi ini video ini sebenarnya sih untuk wanita ya. Dan sebagai teman-teman yang laki-laki, ini sebagai pengetahuan aja, biar teman-teman juga bisa merefleksikan diri dan juga sadar diri lebih cepat gitu untuk bangkitnya, karena ini fase-fase yang agak sulit apalagi yang fase kedua ini. Jadi simak sampai selesai ya teman-teman, sahabat universe ya. Gue ngomong sahabat universe ya. Pernah gak sih teman-teman merasa hubungan yang kalian jalani ya, yang lu jalani tiba-tiba terasa berbeda? Dia yang dulunya selalu balas chat lu dalam hubungan detik, ini khusus untuk wanita ya, sekarang bisa hilang berjam-jam nih cowok lu ya. Dia yang dulu merencanakan kencan romantis, sekarang lebih memilih nongkrong biasa kayak di warkop gitu ya kan, atau Starling ya. Mungkin lu yang cewek nih bertanya-tanya, apa salah gua sih gitu, apa yang gua ubah gitu, atau perasaan yang sudah tidak sama lagi kah? Pokoknya overthinking nih ya. Mulai tuh lo overthinking, mencari-cari kesalahan diri lu sendiri ya kan, merenung, merasa tidak cukup baik, pokoknya ada yang kurang gitu ya. Rasanya seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung ya. Tapi tenang ya sobat universe, lo tidak sendirian. Apa yang lo alami ini bukan akhir, dan ini bagian dari proses perjalanan asmara kalian ya. Tapi bagian dari sebuah proses alami inilah yang hampir dialami setiap pria ya, khususnya gue juga pernah ngalamin kayak gini. Jadi ini wajar dan ini alami. Dalam video ini kita akan membongkar rahasia itu ya, yang gak akan ada diajarkan oleh siapapun dan dimanapun ya. Di video ini kalian beruntung. Kita akan memetakan perjalanan emosional seorang pria dalam hubungan asmaranya. Bukan untuk membuat lu bermain game ya, untuk seorang pria, bukan untuk lu bermain game ya, tapi agar lu mengerti sehingga lu bisa menghadapinya diri lu sendiri dengan percaya diri, bukan dengan rasa cemas atau melampiaskan gitu, bukan ya. Jadi simak sampai selesai biar teman-teman dapat insight-nya. Karena kita akan membahas 3 fase krusial ini ya dalam asmara, dan ini sangat penting ya. Pertama, fase oksitosin ya, the addicted lover. Kedua, fase evaluasi, the reality check. Yang ketiga, fase keputusan, the anchor atau the escape ya. Dalam memahami ini akan mengubah cara lu memandang hubungan lu selamanya, bahkan insya Allah langgeng ya. Namanya hubungan asmara gitu pasti ada gejolak-gejolak ya kan. Makanya dengan memahami ini untuk meminimalisir hal yang gak lu pengenkan, dari yang penuh tanda tanya menjadi penuh kejelasan dan pasti karena lu mengerti hal ini. Pertama ini adalah fase oksitosin, yang mana ini adalah masa-masa awal yang indah ya, masih manis, masih masih seger gitu ya, dan sedikit agak memabukkan. Namanya juga ya diambil dari hormon cinta atau oksitosin ya, dan ikatan di otak kita. Di fase ini teman-teman ya sobat universe, seorang pria sedang lagi naik-naiknya nih, lagi sedang high-nya banget gitu ya. Ini tahu sendiri aku lagi warna mabuk gimana aku lagi naik ya kan. Dia merasa bertemu dengan seorang yang sempurna ya. Dunia terasa berwarna, yang apa sih, dunia di bumi ini kayak tinggal berdua doang gitu, yang kan kontrak gitu ya. Dia akan melakukan apa saja untuk seorang wanitanya ya,
ngechat pagi, teleponan siang, kencan malam, sampai si kencan terus teleponan lagi, ya kan. Lu adalah pusat dunianya gitu. Ini adalah masa infatuasi, dimana seorang wanita melihat lu, dimana dia melihat seorang wanita melalui kacamata yang penuh warna, ya. Tapi penting diingat nih ya teman-teman, ini adalah fase kimiawi, yang artinya ini semu sementara, ya. Ini adalah perasaan yang otomatis dan alamiah, hampir seperti kecanduan, ya. Dia belum sepenuhnya mengenal diri lo yang sebenarnya, karena dia juga sedang jatuh cinta, ya, pada perasaan yang lo berikan, atau lo yang wanita yang sedang nonton ini kepadanya. Fase ini bisa berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan ya teman-teman, ya, tergantung orangnya. Dan inilah fase yang paling sering disalahartikan sebagai cinta sejati yang akan bertahan selamanya, ya. Lalu ada fase kedua nih, ya, fase evaluasi. Fase ini pun dimulai, ya, inilah klimaksnya, ya kan. Gonjang-ganjingnya. Oksitosin perlahan mereda, kabut cinta mulai menghilang. Pria itu mulai membuka matanya dan bertanya, siapa sebenarnya wanita di depan gua ini? Siapa yang sebenarnya? Ya, disinilah akan muncul, ya, hal-hal yang membuat dirinya berpikir gitu, ya. Dan ini adalah fase yang paling ditakuti kebanyakan orang, ya. Tapi kalau lu sadar, lu nggak akan takut, ya. Dan paling sering disalahpahami oleh seorang wanita. Tiba-tiba dia menjadi lebih pendiam, ya, butuh lebih banyak ruang untuk menyendiri, ya kan. Bukan karena dia tidak mencintai lu, bukan seorang pria ini bukan tidak mencintai seorang wanita, enggak, tapi karena otak ini sedang bekerja keras, yang dia sedang mengevaluasinya gitu. Apakah dia ini cocok sama gua gitu dalam pikirannya. Lalu dia sedang bertanya nih pada diri sendiri, apakah kita ini cocok dengan jangka panjang atau sampai ke pernikahan, ya. Apakah nilai-nilai kita ini, nilai hidup kita ini sejalan, ya. Apakah kita ini saling menghargai, saling melengkapi, ya. Apakah wanita gua ini adalah partner yang tepat untuk membangun masa depan untuk anak-anak gua nanti gitu. Pokoknya banyak pertanyaan lah di dirinya gitu. Lalu ini adalah fase yang menentukan nih keputusannya, ya. Disinilah dia melihat lu bukan lagi sebagai kekasihnya aja, melampaui kekasihnya, tapi calon partner hidup seumur hidup. Perilakunya yang menjauh seringkali bukan penolakan, ya, wahai wanita nih, bukan penolakan, tapi proses introspeksi yang sangat dalam. Dan disinilah kesalahan terbesar sering terjadi ketika dia menarik diri. Si wanitanya ini seringkali panik dan mengejar lebih keras, mengejar dengan pertanyaan, tuntutan, atau bahkan drama, ya. Tindakan ini justru di mata pria sedang mengevaluasi dianggap sebagai beban emosional, gitu, yang memperberat keputusannya. Gitu. Jadi ya, apa sih? Ibaratnya kayak diganggu nih, gua lagi bikin mie tapi diganggu gitu. Sehingga nggak jadi nih mie-nya gitu ibaratnya. Makanya video ini hadir untuk kaum wanita biar nggak salah paham gitu. Tapi ada beberapa sih wanita yang cukup dewasa emosionalnya, jadi sehingga dia tetap sabar, tetap setia, dan akhirnya hubungannya lekas membaik gitu, nggak meninggalkan seorang pria atau bahkan mencari cowok, enggak kayak gitu, ya. Oke, lanjut lagi. Hasil dari fase evaluasi akan membawanya ke fase keputusan. Hanya ada dua akhir di sini, tidak ada tengah-tengahnya, nggak ada. Dan ini fase yang sangat jelas dan pasti, ya. The anchor, sang jangkar. Jika hasil evaluasinya positif, dia akan memutuskan untuk membuang saunya, membuang sampah-sampahnya. Lu telah menjadi jangkar kehidupannya gitu. Lu udah menjadi seorang wanita yang benar-benar tepat gitu. Cintanya sekarang bukan lagi berdasarkan kimiawi, tapi pada komitmen dan pilihannya yang secara sadar. Dia akan berinvestasi penuh seumur hidupnya, ya, memperkenalkan lu pada keluarganya, membicarakan masa depan, dan membangun kehidupan bersama lu.
Dia tidak akan lagi jatuh cinta, tapi emang memilih untuk mencintai lu, karena itu bagian dari komitmennya ya. Setiap harinya lu dicintai oleh seorang pria yang udah ada di fase Anchor ini. Kalau misalnya sebaliknya gimana nih ya, jika dalam evaluasinya dia menemukan ketidakcocokan dalam fundamental, entah dalam nilai hidupnya, tujuannya, atau cara menyelesaikan masalahnya, dia akan memilih untuk pergi. Ini disebut ghosting mungkin ya, atau putus lah gitu. Keputusannya mungkin terlihat tiba-tiba bagi lu ya kan, tapi sebenarnya telah diprosesnya dalam diam selama berminggu-minggu, bahkan ada yang sebulan. Dia memutuskan untuk pergi bukan karena dia jahat ya, atau lu jahat atau enggak, tapi karena dia memang merasa ini yang terbaik untuk kalian berdua dalam jangka panjang ya. Karena emang dia nggak memaksakan diri, kalau emang nggak cocok ya nggak cocok gitu. Karena merasa cocok ya pasti teruskan dilanjutkan. Nah, jadi untuk pesan dan kesimpulannya di video kali ini juga penting ya. Jadi apa perjalanan terbesar dari semua ini ya? Pertama, jangan takut dengan fase evaluasi ya. Itu adalah tanda bahwa dia emang serius, bukan main-main. Kedua, fokuslah menjadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Daripada sibuk menganalisisnya, lebih baik lu fokus ke diri sendiri. Hidupkan dunia lu sendiri, punya hobi, karir, dan pertemanan yang membuat lu bahagia. Seorang wanita yang percaya diri dan mandiri adalah magnet yang sangat kuat bagi kaum Adam. Ya. Hubungan yang sehat bukan tentang memaksakan satu fase tetap samanya, atau jatuh cinta selamanya, itu enggak ya, nggak bisa maksa kayak gitu, tapi tentang memahami setiap tahapannya, step by stepnya, dan tumbuh bersamaan melewatinya. Nah, ini keren banget ya. Jika dia adalah the anchor, atau kamu akan membangun sesuatu yang indah. Jika dia memilih untuk escape, percayalah itu membukakan jalan untuk pria yang tepat yang akan memilih lu tanpa ragu ya. Jadi untuk teman-teman, khusus untuk seorang wanita, untuk video kali ini penting banget kalian pahami dan pelajari ya, karena kebanyakan wanita ini masalah memahami ya. Gua nggak menyebutkan wanita yang kurang sabar atau nggak setia, tapi emang kita harus paham dengan pengetahuan ini biar nggak salah paham. Karena ketika lu udah jatuh cinta, ketika lu udah merasa cocok tapi lu salah paham dengan hal ini sangat disayangkan jatuhnya itu. Oke, untuk video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan intinya video kali ini komunikasi itu sangat nomor satu penting ya. Ambil pelajarannya, ambil positifnya ya. Karena kalau udah paham dengan video ini, lu tidak lagi perlu takut dengan fase jauh dekatnya, karena sekarang lu mengerti peta permainannya gitu, bukan berarti permainan dalam mainin, enggak. Yang seperti itu siklusnya ya. Sekarang lu yang memegang kendali atas perasaan lu sendiri ya. Untuk enaknya di video untuk cowok cewek sih emang ya. Pahami diri lu, pahami hubungan lu ya. Jika emang lu dapat insight ya, tolong subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya.